Zakaria diceritakan di surah Ali Imran ayat 38, Nabi Zakaria meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikan saya anak yang baik, anak yang santun dan lembut. Nabi Zakaria meminta anak yang baik, yang santun, yang sopan, yang lembut. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria supaya anaknya sopan, santun dan lembut? Baca di surat Maryam ayat 12, Ya Yahya khuzil kitab bikuwah wa atainahul hukma sabiyya. Sejak kecil Nabi Zakaria mendekatkan Nabi Yahya dengan Alkitab Taurat, hingga Allah berikan kepada Yahya sikap bijak, hati yang sensitif, jiwa yang lembut sejak masa kanak-kanak. Bagaimana Nabi Yahya bisa santun dan lembut? Sejak kecil didekatkan dengan Alkitab. Para hadirin, kalau ingin anaknya lembut dan santun, tidak ada jalan lain, dekatkan mereka dengan Al-Quran sejak dini. Katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi 'alal in'am wa syukru lahu 'alal ilzam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa ashabihi sadatil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salawatullah wa salamuhu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah fa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Surat Yunus ayat 58. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masyiral muslimin sedang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Hari ini disebut dengan Idul Fitri, yang secara harfiah artinya kembali kepada fitrah. Kata fitri atau fitrah memiliki beberapa arti. Pertama, fitri itu artinya berbuka atau makan dan minum. Dan ini didasarkan pada sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Pertama, gembira ketika berbuka. Yang kedua, gembira ketika bertemu dengan Tuhannya kelak di akhirat. Kata fitri dalam hadis ini artinya berbuka, makan dan minum. Karena itu manusia bergembira di hari ini. Salah satu sebabnya adalah bahwa mereka kembali makan dan minum yang selama Ramadan itu tertahan di siang hari. Yang kedua, fitrah atau fitri itu artinya tunduk dan patuh. Itu disebutkan di surah Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Dan tundukkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang dengan itu manusia diciptakan. Fitrah itu artinya tunduk. Karena itu Idul Fitri artinya manusia kembali kepada ketundukannya kepada Allah. Dan memang selama Ramadan kita lihat betapa manusia kembali kepada fitrah ketundukan. Perhatikan, masjid ramai di mana-mana siang ataupun malamnya. Al-Quran ramai dibaca. Infak dan sedekah mengalir dengan derasnya. Itu menjadi bukti kalau manusia kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk yang tunduk dan patuh. Yang ketiga, fitrah atau fitri artinya asal kejadian. Bagaimana asal kejadian manusia? Manusia itu asal kejadiannya dekat dengan Allah
dan dekat dengan manusia. Itu kenapa di wahyu yang pertama surat Al-Alaq Allah mengingatkan tentang asal kejadian manusia yang disebut diciptakan dari alaq. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu secara harfiah artinya sesuatu yang sifatnya tergantung. Manusia disebutkan asal kejadiannya alaq karena manusia memiliki sifat ketergantungan kepada sesama. Karena itulah manusia disebut dengan kata ins, yang artinya jinak dan lembut. Seseorang menjadi lembut karena dia merasa ketergantungan kepada orang. Seseorang itu akan dekat karena dia jinak. Karena itulah manusia disebut dengan ins, karena sejatinya manusia makhluk yang lembut, santun dan dekat dengan sesama. Akan tetapi akhir-akhir ini fitrah kesantunan, fitrah kelembutan sudah mulai tergerus di tengah masyarakat kita. Masyarakat kita sudah berubah menjadi masyarakat yang bengis, saling hujat, saling caci, saling hina. Ini perkara yang sudah lumrah kita temui hari ini. Hanya karena perbedaan pilihan politik, lalu kita saling caci maki, yang bertahun-tahun caci maki tidak pernah berhenti. Kita lihat juga anak-anak kita hari ini juga kehilangan kesantunannya. Perhatikan anak-anak kita yang masih SMP. Tiap sebentar mereka tawuran, tiap malam minggu mereka tawuran, darah berceceran, kadang nyawa melayang. Seakan-akan kesantunan sudah benar-benar hilang dari masyarakat kita. Karena itulah Al-Quran menceritakan sosok-sosok yang perlu kita contoh, bagaimana kita menjadi makhluk yang lembut dan santun. Banyak cerita dalam Al-Quran yang di sana Allah mencontohkan bagaimana kelembutan itu harus hadir di dalam diri setiap kita sebagai manusia. Perhatikan cerita Habil dan Qabil di surah Al-Maidah ayat yang ke-28. Waslu alaihim naba'a bani Adam bil haq iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalullah minal muttaqin. Bacakanlah cerita dua anak Adam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkorban, lalu korban Habil diterima, korban Qabil ditolak. Maka Qabil berkata, saya akan membunuhmu. Habil menjawab, Allah hanya terima korbannya orang takwa. La in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulaka inni akhafullah rabbal alamin. Jika engkau hendak memanjangkan tanganmu hendak membunuh saya, maka saya akan melipat kedua tangan saya. Saya tidak akan melawan karena saya takut kepada Allah. Inilah sejatinya sifat dasar manusia, lembut dan santun. Ketika ada saudara kita yang seiman, yang sebangsa mencaci kita, menghina kita, bahkan menyakiti fisik kita, maka kata Habil, saya akan melipat kedua tangan saya. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah. Inilah contoh kelembutan sejati yang diceritakan Allah dalam sosok Habil. Yang kedua, Allah ceritakan Nabi Yusuf. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran saudaranya membencinya, bahkan mencampakkannya ke dalam sumur hingga hidupnya terlunta-lunta, bahkan dijual di Mesir dengan harga yang murah. Suatu ketika Nabi Yusuf berubah keadaan menjadi pejabat, dia menjadi penguasa. Maka saudaranya yang dulu mencampakkan datang kepadanya mengakui kesalahan mereka. Apa kata Yusuf kepada saudaranya yang telah mengakui kesalahannya? Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin. Ketika saudara Yusuf berkata, kami bersalah, sungguh kami telah melakukan kesalahan kepada engkau, maka Yusuf menjawab, tidak ada celaan untuk kalian, walaupun kalian telah menyakiti saya, karena Allah telah mengampuni dosa kalian dan Dia Maha Rahmat lagi Maha Penyayang. Itu diceritakan di surah Yusuf ayat 91 sampai 92.
Begini lembutnya hati seorang Yusuf, yang ketika orang-orang yang menyakitinya, yang menzaliminya, datang mengaku salah kepadanya, kata Yusuf, tidak ada celaan untuk kalian, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ketiga, Allah ceritakan pula sosok Balqis, Ratu Saba, di surah An-Naml ayat 20 sampai 35. Ketika Sulaiman mengirim surat lewat Hudhud agar Ratu Saba menyerah atau akan diserang, maka Ratu Saba mengumpulkan semua pembesarnya untuk minta pendapat apa yang harus dilakukan. Maka kata para pembesarnya, kita perang karena kita memiliki kekuatan yang besar. Apa kata Ratu Saba dalam surah An-Naml ayat 34? Qalat innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan wa kadzalika yaf'alun. Ratu Saba berkata, jika perang terjadi, maka rakyat yang sengsara, yang hina akan menjadi mulia, yang bahagia akan menjadi celaka. Mari kita berdamai, kita datangi Sulaiman dan antarkan hadiah kepadanya. Inilah sosok pemimpin yang sangat lembut kepada rakyatnya. Dia tidak mengorbankan rakyatnya demi ambisi kekuasaannya. Ratu Balqis bisa saja memilih jalan perang, tetapi dia memikirkan rakyatnya yang akan sengsara. Inilah kelembutan hati seorang pemimpin yang tidak akan pernah tega melihat setetes darah pun dari rakyatnya mengalir demi ambisi jabatan dan kekuasaannya. Allah ceritakan juga tentang Abu Bakar di surah An-Nur ayat 22. Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, adalah istri Rasulullah. Abu Bakar sebagai orang kaya selalu memberikan bantuan kepada orang miskin. Salah satu orang yang mendapat bantuan Abu Bakar setiap bulan adalah Mistah. Mistah hidupnya miskin dan oleh Abu Bakar diberi bantuan tiap bulan. Tapi apa yang dilakukan Mistah? Mistahlah yang menyebarkan fitnah perselingkuhan Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal, hingga rumah tangga Nabi, rumah tangga putri beliau Aisyah menjadi goncang. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar kepada Mistah yang telah menfitnah putri kesayangan beliau? Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbunallah ayyaghfirallahu lakum. Abu Bakar memaafkan Mistah, melupakan kesalahan Mistah, dan tetap memberi bantuan kepada Mistah walaupun Mistah telah menyakiti hati putri kesayangan beliau. Inilah sosok-sosok manusia lembut yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, agar kita juga belajar dari mereka supaya kita pun menjadi pribadi yang sangat lembut. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu kekhawatiran kita pada hari ini adalah di mana sikap lembut dan santun ini sudah mulai hilang dari anak-anak muda kita. Mari kita belajar kepada dua sosok yang saleh, bagaimana mereka menjadikan anak mereka santun dan lembut. Pertama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di surah As-Saffat ayat 100 sampai 102. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah saya anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan anak yang santun dan lembut. Anak yang santun dan lembut. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika diberitahukan anaknya menjadi anak yang santun dan lembut? Disebutkan di surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Setelah Ismail rahil, maka Ibrahim mendekatkan anaknya dengan Masjid Haram, Baitullah. Supaya apa? Supaya salat anaknya terjaga dengan baik. Inilah langkah kita supaya anak-anak kita menjadi lembut. Bagaimana caranya? Dekatkan mereka dengan masjid. Hari ini anak-anak muda sudah langka kita lihat di masjid. Yang ada di pengajian, yang ada di masjid salat berjamaah hanyalah orang-orang tua yang sudah pensiun. Para hadirin, bawalah anak cucu kita ke masjid. Dekatkan mereka dengan rumah Allah, karena begitulah cara melembutkan hati mereka, dan Ibrahim sudah mencontohkan itu. Dan kata Ibrahim, agar mereka menjaga salat mereka. Kita, anak kita terlambat ke sekolah, kita marah. Terlambat pergi les, kita marah. Tapi terlambat mereka salat,
kita tidak pernah marah. Kita sudah pulang dari masjid, mereka masih main HP, tidak pernah kita tegur. Bagaimana mungkin anak kita hatinya menjadi santun dan lembut, sementara sujud mereka tidak terjaga dengan baik. Hanya sujud yang bisa melembutkan hati. Karena itu para hadirin, jaga salat anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim menjaga salat anaknya. Yang kedua, Nabi Zakaria. Diceritakan di surah Ali Imran ayat 38. Nabi Zakaria meminta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, berikan saya anak yang baik, anak yang santun dan lembut. Nabi Zakaria meminta anak yang baik, yang santun, yang sopan, yang lembut. Apa yang dilakukan Nabi Zakaria supaya anaknya sopan, santun dan lembut? Baca di surat Maryam ayat 12. Ya Yahya khuzil kitab bikuwah wa atainahul hukma sabiyya. Sejak kecil Nabi Zakaria mendekatkan Nabi Yahya dengan Alkitab Taurat, hingga Allah berikan kepada Yahya sikap bijak, hati yang sensitif, jiwa yang lembut sejak masa kanak-kanak. Bagaimana Nabi Yahya bisa santun dan lembut? Sejak kecil didekatkan dengan Alkitab. Para hadirin, kalau ingin anaknya lembut dan santun, tidak ada jalan lain, dekatkan mereka dengan Al-Quran sejak dini. Ibu-ibu, para hadirin, bapak-bapak, kalau dekat anak, bacakan Al-Quran. Andai mereka tidak baca Al-Quran, bacakan Al-Quran kepada mereka. Jangan hanya sibuk dengan HP dari pagi sampai malam. Ada waktunya kita membacakan Al-Quran kepada anak-anak kita. Hanya begitu caranya supaya anak kita menjadi pribadi yang santun dan lembut. Dan itu dicobakan dan sudah dipraktekkan Nabi Zakaria kepada anaknya Nabi Yahya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.